in association with Jakarta menjadi tuan rumah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama tahun 2025. Rapat kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2025 ini terselenggara melalui fasilitas Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, 10 provinsi di Indonesia berkumpul dan bersatu membawa semangat perubahan menuju pembangunan daerah yang lebih maju. Forum ini melahirkan kolaborasi dan komitmen nyata demi menjawab berbagai tantangan dengan langkah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sungguh saya hormati Bapak Menko Infrastruktur dan Pembangunan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, para gubernur yang hadir, Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, Banten Bapak Andra Soni, Lampung Rahmat Firsani Zausal, dan juga Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tats Yassin Makmun, Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, dan juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Indah Darmayanti Putri, para hadirin dan juga yang mewakili Bapak Mendagri, Bapak Teguh Setiabudi, para pejabat Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama tahun 2025 secara resmi kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama merupakan forum kerjasama yang beranggotakan 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tantangannya karena 10 provinsi ini kebetulan adalah provinsi-provinsi besar yang di dalamnya itu totally 60-70% penduduk Indonesia ada di 10 provinsi ini. Sehingga ini salah satu tantangan tersendiri dari jumlah kependudukan. Lalu yang kedua adalah jenis atau ragam dari geliat daerahnya itu sendiri. Mereka punya masalah yang berbeda-berbeda, lalu kemudian cara menanganinya pun berbeda, sehingga dengan cara kita saling sharing, kemudian alih teknologi, alih pengetahuan, itu bisa menjadi bagian dari support sistem kerjasama daerah di anggota Mitra Praja Utama ini. Mitra Praja Utama merupakan forum kerjasama strategis yang membahas 6 bidang prioritas. Di antaranya bidang ketahanan pangan, penanggulangan bencana, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penegakan Perda dan Perkada penyelenggaraan Trantibum Linmas, optimalisasi pariwisata prioritas, serta sinergitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Jadi kesepakatan bersamanya ini payung utamanya. Nah, karena itu nanti urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, nah itu nanti terpayungi dalam kesepakatan bersama tadi, MOU-nya, ya kan? Nah, sehingga nanti kerjasama teknis di bidang tertentu nanti akan ditindaklanjuti dengan PKS. Karena 10 provinsi kita ini yang bergabung dalam Mitra Praja Utama, inilah 10 provinsi epicentrum Republik Indonesia, ada di tengah kan? 170 juta rakyat Indonesia tinggal di 10 provinsi ini. 10 provinsi ini menghasilkan barang dan jasa setara dengan lebih kurang 12 sampai dengan 13.000 triliun produk domestik brutonya. Artinya lebih separuh PDRB atau produk domestik bruto Indonesia itu 60% ada di sini, ada di 10 provinsi ini. Nah, karena itu kerjasama 10 provinsi ini menjadi strategis untuk Indonesia, dan kerjasama 6 bagian tadi yang saya sebutkan itu juga sangat penting untuk mendorong beberapa asta-cita Pak Presiden. Sejumlah rapat teknis kerjasama 6 bidang pun dilakukan secara simultan.
Rangkaian rapat ini merupakan finalisasi atas sejumlah rangkaian rapat sebelumnya yang dihadiri sekretaris daerah dan kepala perangkat daerah dari 10 provinsi anggota FKD MPU. Dalam rapat teknis Forum Kerjasama Daerah, Mitra Praja Utama di bidang ketahanan pangan dilakukan kesepakatan terkait pemenuhan kebutuhan komoditas pangan strategis guna menjaga kestabilan pasokan dan harga di masing-masing provinsi. Nah, jadi kita pertama melakukan kesepakatan terkait dengan neraca pangan, kemudian ketersediaan pangan, kemudian harga pangan. Jadi harga pangan-pangan strategis atau pangan-pangan utama itu memang sudah kita kerjasamakan, di mana kita sepakat ya bahwa akan ada kerjasama terkait dengan supply, kemudian juga terkait dengan demand ya pangan-pangan strategis tadi dari masing-masing anggota seperti itu. Itu untuk apa? Yang pertama untuk mempermudah tercapainya pasokan pangan tadi, kemudian harga yang lebih masuk akal, yang lebih mudah terjangkau, kemudian juga untuk mempersingkat mata rantai atau rantai pasok dari pangan tadi. Sementara itu, dalam rapat teknis Forum Kerjasama Daerah, Mitra Praja Utama di bidang penegakan perda serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menyepakati akan penguatan sinergi dalam penegakan peraturan daerah guna menjaga ketertiban umum dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Jadi kami dari 10 daerah, terutama para Kasat Pol PP, membicarakan soal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum didasari pada pengalaman-pengalaman yang ada di setiap wilayah, dibicarakan supaya bisa diangkat menjadi hal-hal yang bisa dikerjasamakan antar wilayah. Karena memang persoalan-persoalan mendasar di jajaran Pol PP dan Linmas itu salah satunya tidak ada keterpaduan, datanya tidak sinkron, penegakannya berbeda. Nah, dengan kerjasama ini, langkah keterpaduan itu akan semakin nyata sehingga ketentraman dan ketertiban umum ke depan akan semakin baik. Begitu pula dengan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Rapat teknis ini membahas tentang pentingnya pemerataan pelaksanaan SPBE di seluruh daerah. Artinya yang tadi dibahas dari 10 provinsi, dari potensi-potensi provinsi yang lebih unggul bisa dikerjasamakan dengan provinsi lainnya, sehingga ada pemerataan pelaksanaan SPBE di 10 provinsi yang PKS ini, perjanjian kerjasama. Jadi nanti seperti DKI keunggulannya apa saja yang bisa dibagi pakaikan untuk provinsi lainnya seperti NTB, NTT, secara teknologi bisa dibagi pakaikan. Jadi tidak ada lagi pembangunan baru di masing-masing provinsi tersebut. Hanya menggunakan keunggulan-keunggulan di masing-masing provinsi. Jadi artinya dengan MPU ini, seluruh provinsi ini bisa saling berbagi pakai dari potensi masing-masing. DKI punya potensi unggulan sendiri, Jawa Barat punya sendiri, sehingga dari seluruh unggulan dari provinsi ini, bisa semuanya memiliki dan digunakan secara bersama-sama. Sehingga pembiayaan pun semakin mudah dan murah, tanpa harus membangun aplikasi-aplikasi baru, sesuai dengan konsep SPBE. Dalam rapat teknis Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Jadi dalam pembahasan ini tadi sudah ditekankan bahwa bencana makin banyak. Ketika bencana makin banyak, maka yang kelompok rentan juga makin banyak, di mana kita harus memitigasi itu. Nah, ini adalah salah satu usaha di mana kita sebagai beberapa multilateral pemerintah daerah bersama-sama untuk menanggulangi bencana secara bersama-sama. Dan kita tahu daerah-daerah beberapa provinsi tentunya ada yang memang banyak memiliki bencana, dan ini kita sedang mencari cara atau merumuskan apa cara terbaik sehingga bencana itu kerugiannya dan dampaknya bisa dikurangi dengan kerjasama antar daerah. Karena apa? Dianggap itu hanya wilayah. Pariwisata dan kebudayaan juga menjadi isu strategis yang dibahas dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama tahun ini. Pembangunan ekosistem pariwisata berkelanjutan, pelestarian warisan, hingga ekonomi kreatif diperkuat untuk mendorong sinergi tiap provinsi.
Dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2025, para kepala daerah menyampaikan paparan strategis mengenai arah koordinasi dan penguatan kerjasama ke depan, terutama pada 6 bidang acuan utama. Koordinasi yang solid, terarah, dan berkelanjutan ini diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan kolaborasi antar provinsi yang berdampak nyata kepada masyarakat. Bahwa kolaborasi itu sangatlah penting untuk mencapai kesuksesan dalam Kesepakatan dari serangkaian hasil rapat teknis menjadi landasan untuk menguatkan komitmen kerjasama yang lebih erat dan terkoordinasi. Ini ditandai dengan penandatanganan oleh Gubernur tentang pembangunan daerah pada Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama. Sinergi dan kolaborasi acap kali kita ucapkan, tapi juga seringkali mendapatkan tantangan di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran bersama para stakeholders, baik pemerintah pusat, di sini juga hadir para pejabat teras dari Kementerian Dalam Negeri, dan kami sendiri yang tentunya juga ingin menjadi bagian dari orkestrasi besar pembangunan bangsa, terutama di sektor infrastruktur dan kewilayahan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bukan hanya visi besar, tetapi juga eksekusi yang semakin efektif dan efisien. Bapak Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengingatkan kita agar pembangunan harus tepat sasaran, harus punya dampak langsung. Kami mengapresiasi Forum Mitra Praja Utama ini sebagai forum yang strategis, sebagai bentuk kolaborasi vertikal dan juga horizontal untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. Pastinya mari kita pastikan seluruh rencana kerja selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan juga anggaran sesuai dengan masing-masing daerah, dan pastinya juga harus selaras dengan berbagai kebijakan di pusat yang menyangkut pastinya adalah Astacita, 8 misi Presiden dan Wakil Presiden, kemudian juga 17 program prioritas dan 8 kerja hasil terbaik cepat. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2025, para delegasi juga dihibur beragam kesenian khas yang melambangkan solidaritas 10 provinsi dalam membangun Indonesia ke depannya. Santap malam yang penuh keakraban ini semakin hangat sembari diiringi live music performance. Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama menjadi titik tolak kolaborasi nyata dalam mendukung program Astacita Nasional. Inilah wujud semangat baru, sinergi lintas provinsi akan menjadi motor penggerak dimulai dari daerah untuk Indonesia maju. In association with. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Para gubernur di sini, wakil gubernur. Saya senang sekali ini diajak untuk memandu dan memoderatori sesi yang paling penting. Menurut saya ini justru inti dari rapat kerja gubernur Mitra Praja Utama ini. Karena saya percaya bahwa kolaborasi itu sangatlah penting untuk mencapai kesuksesan dalam mengimplementasi kebijakan. Nah, tadi kita sudah mendengar dari Pak Menko bahwa ada beberapa peluang dan tantangan, tapi lebih banyak tantangan. Dan di sini saya harapkan nanti para gubernur dan wakil gubernur yang hadir di sini bisa memberikan pandangan maupun tanggapan dari masing-masing daerah. Ada 5 poin yang saya catat di sini. Pertama, sekitar 70% dari penduduk nanti akan tinggal di kota. Berarti ada tata kelola dan tata ruang, baik dari segi infrastruktur maupun dari pembangunan wilayah yang harus dijadikan prioritas. Mohon Bapak-Bapak Ibu sekalian ini mencatat kira-kira menanggapi pembentukan tata kelola dan juga tata ruang yang dibutuhkan itu seperti apa. Roadmap pembangunan itu harus berkelanjutan, itu sangat penting dan ada 3 fokus yang perlu menjadi
prioritas, yaitu menjaga ketahanan air, ya. Kedua, menjaga ketahanan pangan, dan ketiga, menjaga ketahanan energi. Infrastruktur di daerah juga masih jauh tertinggal, sementara dari segi SDM dan pencapaian untuk energi keberlanjutannya juga menjadi prioritas. Masalah sampah, masalah polusi, dan terakhir kita tahu bahwa Jakarta ataupun Jawa ini pulau yang semakin lama semakin digerus, kita akan tenggelam. Nah, sehingga semua ini harus dipikirkan menjadi sebuah kebijakan yang memang mementingkan prioritas untuk pembangunan dan juga pembangunan yang sangat-sangat inklusif. Saya akan mengundang untuk pertama memberikan pandangan maupun tanggapan terhadap isu tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para gubernur, wakil gubernur, dan juga hadir para wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya singkat saja. Yang pertama, Jakarta sangat senang, gembira untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah yang ada di 10 provinsi ini. Maka dengan demikian, yang pertama saya ingin secara terbuka membahas apa yang bisa dikerjasamakan. Kami membuka diri untuk bisa bekerja sama di bidang pertanian, pangan, karena Jakarta ini tidak punya area untuk bercocok tanam, hanya 2%, itu pun tanaman modern, pertanian modern, sehingga dengan demikian kebutuhan Jakarta untuk warga hampir sampai dengan kurang lebih 15 juta di siang hari, 10,8 juta di malam hari. Inilah yang kami tawarkan pertama, bisa kerjasama untuk urusan beras, daging secara konkret, kemudian untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, tadi Pak Menko menyinggung sampah. Jakarta ini sekarang tiba-tiba punya harta karun. Harta karun namanya sampah. Karena teknologi sekarang ini sudah diketemukan, baik oleh Cina, Eropa, Jepang, ini bukan teknologi yang terlalu sulit lagi, yaitu apa yang disebut dengan insinerator atau pembangkit listrik tenaga sampah. Jakarta punya cadangan 55 juta ton di Bantar Gebang. Setiap hari selalu ada masuk sampah baru 7.700. Kami telah mendapatkan arahan secara langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, nantinya akan dibangun kurang lebih 4 atau sampai dengan 5 PLTS yang feedernya perharinya 2.500. Katakanlah 4 paling gampang hitungnya. Kalau feedernya 4 PLTS, jadi kebutuhannya 10.000 ton sampah per hari. Padahal Jakarta sendiri bisa menyiapkan 7.700. Ditambah juga dengan stok Bantar Gebang, maka 25 sampai 28 tahun untuk menghabiskan stok Bantar Gebang tidak akan habis. Untuk itu kami membuka diri bisa bekerja sama dengan semua provinsi yang ada untuk urusan persampahan ini. Ini akan menjadi harta karun baru. Setiap hari saya mendapatkan tamu hampir urusannya sampah. Karena teknologinya sudah sangat gampang dan semuanya mengaku mendapatkan arahan Bapak Presiden. Sehingga dengan demikian urusan sampah ini saya lebih untuk membuka diri. Yang kedua, persoalan transportasi. Urusan transportasi, pemecahan kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan Transjabodetabek. Untuk Transjabodetabek ini, wilayah yang bersinggungan langsung dengan Jakarta adalah Jawa Barat dan Banten. Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru. Sekarang yang sudah dibuka 5. Akan ada 5 lagi. Dan inilah yang akan betul-betul menjadi warna baru di bidang transportasi karena kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik, tidak lagi perorangan. Bagaimana caranya supaya warga di Transjabodetabek, bukan warga Jakarta, mereka bisa dengan senang hati menikmati itu?
Kalau untuk Jakarta, Mbak Desi, sekarang ini ada 15 golongan kami gratiskan. TNI, Polri, ASN, macam-macam lah. Nantinya dengan Trans Jabodetabek ini, untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan 15 golongan kami gratiskan. Bagaimana caranya untuk memberikan subsidi? Maka kami pasti parkir akan saya naikkan. Kedua, kalau sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, electronic road pricing, ERP, kami jalankan. Sehingga dengan demikian orang mau bawa mobil monggo-monggo aja, tapi bayar. Sedangkan bagi warga yang mau naik transportasi publik, 15 golongan, baik Jakarta maupun di luar Jakarta, gratis. Dan dari mana kemudian subsidi untuk warga di luar Jakarta? Itu tadi. ERP sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta. Maka dengan demikian ada azas keadilan di sana. Kenapa itu kami lakukan? Karena kemacetan di Jakarta itu adalah pagi hari ketika kurang lebih 4 sampai 4,5 juta orang masuk ke Jakarta, sore hari ketika mereka kembali ke kediamannya masing-masing. Dan ini sudah tidak bisa ditolak lagi karena mereka rata-rata memang bekerja di Jakarta, sehingga itulah yang kemudian kami akan atur. Yang ketiga, saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan urusan air. Jakarta sekarang ini 71% air sudah bisa terpenuhi. Airnya berasal dari Jatiluhur. Tadi Pak Menko juga menyinggung Karian. Karian sekarang ini problemnya pembangunannya belum berjalan dengan baik. Saya sudah menyurati dan meminta kepada Bapak Menteri PU, kalau kemudian kontraktor yang sekarang ini tidak bisa menyelesaikan, maka Jakarta yang akan menyelesaikan. Kenapa itu kami lakukan? Karena saya mengejar di tahun 2029, air di Jakarta itu 100% terpenuhi air bersih. Sekarang baru 71. Pelanggannya sekarang kurang lebih 2 juta. Kalau 2029 pelanggannya 3 juta, maka PDAM saya akan dorong untuk go public. Dan itu pasti size-nya besar sekali dan pasti akan menguntungkan. Nah, yang seperti ini pasti kami harus bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat dan juga pemerintah Banten. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir, Jakarta ini adalah daerah yang paling banyak dimintain hibah oleh daerah. Terutama hal yang berkaitan dengan ambulan, mesin damkar, mobil damkar, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagi daerah-daerah yang tidak secara langsung berdekatan dengan Jakarta, terus terang itu yang lebih kami utamakan. Sehingga dengan demikian kalau memang ada permintaan itu tentunya akan menjadi perhatian kami. Tetapi sekali lagi di forum ini yang bisa secara konkret dikerjasamakan adalah memberikan suplai untuk membantu Jakarta penyediaan pangan, terutama pertanian, daging, dan sebagainya. Bahkan kemarin ketika Idul Kurban, Jakarta itu sapi korbannya jumlahnya 75.000. Kang Deddy, Pak Adrasoni, kebanyakan warga di luar Jakarta ketika kurban, kenapa belinya di Jakarta? Karena memang harganya menjadi lebih murah di Jakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kebutuhan Jakarta sendiri untuk alhamdulillah semuanya terpenuhi. Sekali lagi saya membuka diri untuk bisa bekerja sama, walaupun kita sudah menandatangani kesepakatan, ada 6 tadi, tetapi sekali lagi kolaborasi yang lebih detail memang diperlukan. Sebagai contoh Jakarta dengan Provinsi Lampung, kami sudah bekerja sama untuk di bidang pertanian, bahkan Jaki sekarang ini sudah diaplikasikan di Lampung dan mudah-mudahan kami mendoakan untuk bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pramono. Ini kelihatannya memang sebenarnya masalah Jakarta juga masalah daerah dan wilayah di sekitarnya. Kalau kita lihat ya Jawa Barat ini merupakan provinsi yang terpadat, terbesar dan juga bisa kalau berkolaborasi saya rasa khususnya dalam tadi 3 hal itu.
ya, dari transportasi, kemudian dari air dan juga masalah sampah dan tentu saja tadi masalah pangan dan juga pertanian. Ini Kang Deddy, ini bagaimana kira-kira bentuk-bentuk ini tadi Pak Pramono sudah membuka diri nih Jakarta untuk berkolaborasi. Apa-apa saja di bidang-bidang itu yang bisa dilakukan kerjasamanya? Baik, terima kasih Mbak Desi, Mas Pram, dan para gubernur serta para wakil gubernur, Pak Dirjen. Jawa Barat ini kan tingkat problematikanya sangat berbeda dengan kota. Pertama dari struktur pemerintahan, bupati dan wali kotanya bersifat otonom. Tidak seperti Jakarta, semuanya di bawah kendali dan APBD-nya adalah APBD DKI. Tetapi mereka memiliki APBD masing-masing, memiliki DPRD kabupaten kotanya masing-masing dalam kepemimpinan ragam partai politik. Kemudian yang kedua, kita memiliki penduduk hampir 54 juta jiwa, berbatasan dengan Jawa Tengah, Banten, dan DKI. Ketika bicara persoalan 1, ketahanan pangan, 2, energi, nah kita bicara pada 2 hal ini. Bicara ketahanan pangan, kita adalah lumbung pangan nasional. Di lumbung pangan nasional ini, kita memiliki tantangan besar. Tantangan besarnya hari ini yang saya lakukan adalah perubahan tata ruang yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Membuat kekacauan dalam pengelolaan sistem yang pada akhirnya terjadi residu akibat seluruh perubahan itu. Sehingga saya ngotot hari ini untuk dilakukan perubahan tata ruang. Apa problemnya? Saya petakan problemnya. Problem Jawa Barat itu berproblem dari hulu sampai hilir. Pertama adalah kita ingin bahwa air sebagai sumber daya energi. Sumber daya energi itu melahirkan 4 variabel. 1, energi listrik. 2, pengembangan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan areal persawahan di pantai utara, jalur utara Jabar, dan itu menjadi lumbung pangan nasional. Yang keempatnya adalah kebutuhan air bersih. Seluruhnya itu bersumber dari mana? Saguling, Cirata, Jatiluhur. Jatiluhur, Saguling, Cirata bersumber di mana? Di Gunung Wayang, Gunung Windu. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada seluruh areal pegunungan di Jawa Barat? Baik Gunung Gede, Gunung Wayang, Gunung Windu, Ciremai, Papandayan, adalah kekuatan kapital yang merubah struktur hutan menjadi areal perkebunan sayur, yang itu mengisi pasar-pasar. Nah, ini merubah struktur tanah. Struktur tanah kemudian berubahlah areal tutupan. Kemudian berubah menjadi area perkebunan yang terbuka, melahirkan degradasi air di mana sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman terbesar bagi DKI Jakarta. Maka fokus kita hari ini adalah mencoba untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam itu, fungsi-fungsi hutan itu. Nah, fungsi-fungsi alam dan fungsi hutan itu di situ mengalami problem pertanahan. Problem pertanahannya adalah sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat, sudah ada di KSO-kan oleh PTPN dan Perhutani, dan kemudian juga terjadi kerusakan yang sangat masif. Nah, untuk itulah tahap pertama saya hari ini adalah melakukan recovery. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah aliran sungai yang menyebabkan banjir. Baik di Jakarta, Bekasi, dan Kerawang. Dari seluruh rangkaian itu, residu yang ketiga adalah yang ditanggung jawab adalah kebutuhan terhadap material bahan bangunan. Yang paling dekat kita punya Bogor Barat. Di Bogor Barat itu namanya ada Parung Panjang. Parung Panjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan DKI Jakarta, terhadap pembangunan wilayah Tangerang. Tumbuhlah hotel-hotel, areal perumahan mewah, yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjangnya mengalami problem. Problemnya apa? Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur? 1,2 triliun. Dan kami akan secara bertahap
membangun. Tetapi di balik itu harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang, dengan DKI, pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama. Ini yang saya maksud. Nah, kemudian yang terakhir adalah degradasi fiskal. Degradasi fiskal dialami oleh siapa? Pemerintahan kabupaten kota. Karena P3K-nya harus diangkat dan kemudian dibayar oleh DAU. Belanja pembangunannya mengalami penurunan hampir 40%. Kemudian daerah-daerah pegunungan itu sepi dari investasi ekonomi. Karena perkebunan teh sudah tidak menjanjikan. Perkebunan karet sudah tidak menjanjikan. Karena dua-duanya tidak menjanjikan, maka mereka memilih pertambangan dan penjualan pohon. Iya, Terima kasih banyak Pak Kang Deddy, sangat komprehensif dan memang forum kolaborasi inilah tujuannya. Itu adalah menyamakan visi, memberikan solusi juga dan juga sharing session. Tapi mungkin tadi disebut ya, Jakarta juga ini berdampingan dengan Provinsi Banten. Mungkin Pak Gubernur dari Banten bisa memberikan tanggapan khususnya yang berkaitan dengan sharing problem tadi ya yang disebutkan oleh Pak Pramono tapi juga oleh Kang Deddy. Silakan Pak. Terima kasih Andra. Bu Desi. Tadi yang disampaikan Kang Deddy ya ada betulnya, sangat betul lah bisa dikatakan bahwa setiap daerah itu punya problem masing-masing. Tapi dalam konteks MPU ini, saya ingin fokus bahwa ada 6 kesepakatan yang akan kita kembangkan. Salah satu di situ adalah terkait dengan ketahanan pangan, penanggulangan bencana. Bisa lebih dekat lagi ke mikrofon. Penanggulangan bencana dan transportasi, termasuk pariwisata. Jadi kalau seandainya saya curhat tentang Provinsi Banten di sini terlalu panjang nanti, tapi saya fokus ke 6 hal tersebut. Pertama adalah Banten tumbuh juga ada dukungan dari berkembangnya Jakarta. Sehingga wilayah Tangerang Raya itu tumbuh menjadi daerah perkotaan dan kemudian sekarang menjadi daerah penyangga ibu kota yang sangat penting. Dan alhamdulillahnya sebelum pertemuan ini sudah ada diskusi-diskusi dengan Gubernur Jakarta terkait dengan bagaimana kita membangun kolaborasi dalam rangka tumbuh bersama dengan kerjasama. Jadi itu terus yang saya kejar, artinya gimana kerjasama ini bisa terrealisasi. Nah alhamdulillah ya walaupun perlahan-perlahan terkait dengan bagaimana bahwa Jakarta butuh Banten, Banten butuh Jakarta, itu sudah diterjemahkan dalam bentuk kerjasama. Salah satunya adalah dibukanya beberapa koridor. Mungkin ya bagi pandangan publik ini prestasi Jakarta, ya kan? Bagi saya siapapun yang berprestasi, yang penting masyarakat saya menikmatinya. Karena apa? Ini gak bisa dihindari lagi bahwa Jakarta, Banten, saya sebut Jakarta Banten saja, Jakarta Banten kita saling berhubungan dan saling membutuhkan. Apalagi saat kita mengalami bencana. Saat kita mengalami bencana banjir, itu kita kompak merasakan banjir, tapi belum kompak untuk menyelesaikan permasalahan banjirnya. Jadi pada waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, kita sama-sama mengalami permasalahan banjir. Bekasi mengalami banjir, Tangerang mengalami banjir, Jakarta mengalami banjir. Nah, kita baru sampai di tahap mengalami permasalahan bersama, tapi belum mendapatkan solusi bersama. Nah, saya sangat mengapresiasi MPU ini, walaupun kita sadar bahwa MPU ini sebenarnya umurnya sudah 37 tahun. Dimulai dari kerjasama antara Jakarta dengan Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang berkembang menjadi 10 provinsi dan mudah-mudahan bisa berkembang. Karena ini kan semacam forum kita berdialog, forum kita berdiskusi untuk saling mencari solusi. Karena saya yakin setiap permasalahan wilayah pasti berbeda-beda. Ya, permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Barat pasti berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh Yang penting kompaknya itu dulu ada. Ya, yang penting pertama mau duduk bareng dan kemudian kita bisa berbagi cerita.
Dan kemudian cerita itu kita terjemahkan dalam kerjasama. Iya, Ya, political terima kasih. will-nya ada. Ini karena waktunya cukup singkat, ini tepuk tangan untuk Pak Gubernur dari Banten. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Gubernur dari Lampung. Pak Rahmat, singkat saja bagaimana forum ini, wadah kolaborasi ini bisa dipakai untuk mencarikan solusi kepada masalah yang memang kita alami bersama. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya cerita sedikit aja. Jadi Lampung itu semua pangannya surplus, surplus dan selama ini selalu menjadi penyokong Jawa. Gitu. 10 tahun yang lalu PDRB kami ini 240 triliun. 2025 PDRB kami ini 483 triliun. Jadi dalam waktu 15 tahun kami tumbuh PDRB-nya hampir 230 triliun. Tapi tidak ada padi menyusut, jagung menyusut, semua komoditas pangan ini menyusut. Artinya apa? Pertumbuhan PDRB ini tidak mempunyai manfaat kepada petani-petani atau yang terutama yang di pedesaan dan pedesaan. Saya melihat ada ketergantungan yang kuat antara Jawa dan Lampung, antara DKI dan Lampung, tapi tidak pernah, tapi tata niaga, supply chain, rantai pasoknya tidak pernah diintervensi oleh pemerintah, selalu diserahkan oleh mekanisme pasar. Akhirnya yang terjadi, meski Lampung supply ke Jawa atau ke DKI, tapi DKI tetap tidak bisa mengendalikan inflasi. Meski Jawa Tengah mensuplai bawang ke DKI atau ke Lampung, tapi tetap kita tidak bisa mengendalikan inflasi. Jadi forum MPU ini menurut saya kita harus berbasis komoditas yang kita bekerja sama dalam penyelenggaraan kebutuhan-kebutuhan dasar terutama pangan. Kita ingin Provinsi Lampung bersama dengan teman-teman kita selamatkan inflasi, kita selamatkan kebutuhan pangan dengan harga yang murah. Disparisitas infrastruktur ini sangat berbahaya bagi kami di Lampung. Ya. Saya sebelum tol jadi ini RMU atau rice milling kami di desa itu hidup, Mbak. Ya. Gitu. Begitu tol jadi, ternyata rice milling besar raksasa dari Jawa itu bisa sampai desa deh. Sedangkan yang dari desa tidak bisa sampai Jawa. Sehingga gabah kami ini keluar. Karena gabahnya keluar, RMU-nya mati, desa tambah miskin. Karena desa tambah miskin, akhirnya ke kota. Belum lagi pendidikan. Jadi disparitas ini sangat berbahaya. Maka kita berharap dengan ada forum MPU ini kita akan bagi rantai pasok yang baik, tata niaga yang baik sehingga punya keseimbangan dalam tumbuh. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Rahmat mengingatkan kita kembali bahwa pembangunan memang di negeri ini harus pertama inklusif ya, dan kedua sama rata dan positif untuk semuanya, tapi tidak kalah penting itu ada berkelanjutan. Jadi tepuk tangan untuk kita semua dan sukses terhadap forum mitra ya Praja Utama ini. In association with Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak-Bapak Kepala Daerah, kemudian jajaran dari pemerintah provinsi, perwakilan dari pemerintah provinsi, Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Senang sekali izinkan saya perkenalkan, nama saya Tiffany Raitama yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini untuk sesi panel. Baik Bapak Ibu para tamu undangan, senang sekali saya bisa hadir berpartisipasi dalam forum kerjasama daerah Mitra Praja Utama 2025, peningkatan potensi daerah melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Kita tahu bahwa kalau kita berbicara mengenai pariwisata berkelanjutan, ada sejumlah isu, ada sejumlah agenda pengembangan pariwisata berkelanjutan, mulai dari pelestarian, warisan budaya, peningkatan kualitas pelayanan wisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan juga kebudayaan. Nah itu yang akan kami highlight, coba akan kami gali dengan sejumlah narasumber, kepala daerah dan juga akademisi pada malam hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Rano Karno untuk membuka menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Beli dodol di Setu Babakan. Dibungkus rapi jadi buah tangan.
Datang ke Jakarta bukan sekedar kunjungan, tapi untuk diskusi, berbagi pengalaman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kemudahan untuk berkumpul dalam acara gala dinner dan diskusi panel rapat kerja Gubernur Mitra Praja Utama. Mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya menyambut hangat kehadiran Bapak dan Ibu, pimpinan daerah provinsi anggota Mitra Praja Utama di Jakarta. Pertemuan ini bukan sekedar ajang silaturahmi, melainkan juga ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi, berbagi gagasan, serta merumuskan inovasi dalam mendukung arah pembangunan daerah. Seluruh provinsi yang hadir malam ini memiliki keunggulan, identitas, dan tantangan masing-masing. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyusun agenda pembangunan bersama dalam memperkuat sektor-sektor strategis daerah seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perubahan iklim, dan pariwisata. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta resmi menjadi daerah khusus yang sedang bertransformasi menuju kota global. Kami merespon perubahan ini dengan memperkuat fondasi pembangunan pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta kebudayaan. Apresiasi saya sampaikan kepada Mitra Praja Utama atas dedikasinya dalam memfasilitasi forum diskusi ini dengan baik. Mari kita terus perkuat sinergi, kolaborasi lintas daerah sebagai langkah strategis untuk mengangkat pariwisata nasional ke panggung dunia. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan malam ini. Semoga forum ini dapat memperluas wawasan, membuka peluang kerjasama dan investasi antar wilayah, serta mendorong pengembangan potensi budaya dan pariwisata di masing-masing daerah. Sebagai penutup, jalan-jalan ke Pekalongan lanjut ke Jogja. Sempatkan belanja batik berwarna cerah. Mari bersatu dalam semangat berkarya, bangun kolaborasi lintas daerah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi, sinergi, dan juga kolaborasi. Iya. Itu yang mau kita gali malam hari ini. Betul. Pak Wagub silakan langsung menempat. duduk? Oh iya betul. Oke, di mana? Di tengah? Jangan balik lagi ke sana, nanti kita bolak-balik dong jadinya ya. Dan juga akan menemani Pak Rano, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta malam hari ini. Langsung saja saya akan mengundang Bapak Andra Soni selaku Gubernur Banten. Kita berikan tepuk tangannya. Selamat malam Bapak. Nah, ini sebelah-sebelahan ya. Baik, dan juga jauh-jauh dari Jawa Timur datang ke Jakarta. Langsung saja kita berikan tepuk tangan. Saya ingin mengundang Bapak Emil Alestianto Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Mas Emil, selamat malam. Silakan di sebelahnya Pak Rano. Boleh di sebelah Pak Rano? Iya. Betul. Dan juga tadi seperti saya sampaikan bahwa kita juga akan menghadirkan praktisi, akademisi tentunya dari bidang pariwisata, yaitu Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Profesor Azril Azahari. Selamat malam, di mana coba kita lihat. Oke, selamat malam Prof. Silakan Prof. Terima kasih. Selamat malam Prof. Apa kabar? Monggo. Baik. Oke, kita akan mulai kurang lebih sekitar 30 menit Bapak-Bapak untuk sesi panel diskusi. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan insight yang bermanfaat ya ke depannya untuk kita semua. Mungkin saya akan ke Pak Wagub dulu terlebih dahulu ya Bang Rano. Kalau kita apa? Oh, Wagub Jakarta. Oh. Saya lupa jadinya. Oke. Oke, Pak Wagub, kalau kita berbicara tadi mengenai bagaimana menghadirkan transformasi melalui sinergi dan juga kolaborasi pariwisata, pembangunan kebudayaan ya yang berkelanjutan. Nah, Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga pusat mobilitas nasional, perannya bagaimana nih? Memaknai dalam mendukung konektivitas dan juga promosi itu tadi. Ini mungkin bisa menjadi insight untuk yang hadir di sini.
Oke, barangkali ini kembali kepada visi ya. Saya baru saja 4 bulan jadi wakil gubernur, Pak Andra juga sama, pelantikannya sama. Artinya tentu visi Jakarta ini berbeda dengan pemimpin yang pada waktu itu. Nah kebetulan kami ini datang ke Jakarta dengan membawa umbrella Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Dari itulah baru kita desain visinya. Nah dalam undang-undang itu dikatakan Jakarta menjadi kota ekonomi nasional dan kota global. Ada 2 poin. Kalau ekonomi nasional sampai kapanpun Jakarta akan memberikan sumbangsi besar terhadap PDRB di Indonesia. Kalau saya kemarin baru saja membahas Bang Andra tentang satu potensi ekonomi kreatif. PDRB yang disumbang ekonomi kreatif, baru ekonomi kreatif saja di Jakarta itu 11,8%. Hampir 400 triliun Prof. 400 triliun ini tidak by design Bang Andra. Tidak dengan desain. Nah saya persempit lagi, saya membahas tentang sebuah tagline, tiba-tiba Jakarta kota sinema, Mas Emil. Wow, kalau kita bicara kota sinema, Jakarta punya apa? Ini kan potensi. Nah itulah barangkali membuat, ini momen kita untuk menyusun roadmap kembali. Saya baru saja bukan mengarahkan, kita bicara tentang membangun Kepulauan Seribu. Jakarta punya 113 pulau Prof. Tapi tidak semua orang Jakarta pernah ke sana. Karena apa? Dianggap itu hanya wilayah yang begitu saja, tidak terdesain. Kita punya Pulau Cipir, kita punya Onrus, kita punya Pulau Kelor. Wow, ini artinya Mas Andra, saya minta maaf. Saya tahu Bandara Soekarno-Hatta dikunjungi di darat setiap tahun. 70 juta orang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi yang ke Jakarta cuma 1 juta. Hanya sekian puluh persen, 0 sekian persen. Nah artinya potensi, ini kembali lagi, potensi itu tidak digarap. Karena dulu visi Jakarta tidak membangun potensi itu. Saya minta maaf, tidak menggarap potensi pariwisata saja Bang Andra, APBD Jakarta 91 triliun. Karena dianggap pariwisata ini hanya suplemen. Tapi Anda tahu tiap tahun jumlah pengunjung di Ancol itu melebihi 11 juta Prof. Tapi dia kalah dengan jumlah pengunjung 400.000 yang masuk ke PIK. Artinya apa? Daya jual PIK lebih tinggi daripada dua Ancol. Nah ini artinya menurut saya ada yang salah, tidak terdesain ini. Nah makanya tadi saya baru bilang, ini kita harus desain. Apalagi kalau kita bicara melalui mitra Praja Utama ini. Jakarta perlu Banten, Banten perlu Jakarta, Jakarta perlu Jawa Timur perlu Jakarta, Bali. Makanya berdirilah Prof 10 provinsi ini. Cuman kalau menurut saya mungkin fokus utamanya hanya 2 poin. Yaitu pariwisata dan kebudayaan. Sementara kalau kita bicara potensi Prof, ini kan hubungan juga kepada yang lain kan. Nah jadi makanya Rakernas malam ini kita ingin mencari jalan supaya mitra Praja Utama ini semakin eksis. Gitu loh Prof. Nah inilah momennya kalau kita bicara tentang potensi berarti kita ngukur diri. Jakarta punya potensi enggak terhadap wisata? Punya. Tapi Jakarta belum mengemas. Seperti misalnya sekarang kita baru bikin Lebak Bulus sampai ke HI MRT. Sekarang kita terusin lagi sampai ke Kota Tua. Tapi itu tahun 2030 baru selesai Prof. Nah jadi kira-kira begitu Mbak. Ya mungkin artinya saya berharap potensi yang kita miliki melalui 10 provinsi ini bisa lebih solid kita kerjasamakan. Bukan hanya di bidang pariwisata kebudayaan, tapi segala macam faktor. Oke, baik. Bang Rano, kalau Pak Andra tadi Bang Rano udah sampaikan ya, setiap
daerah itu pasti punya potensinya masing-masing, ya kan? Jawa Timur punya kekhasannya sendiri, begitu juga dengan Banten. Kita tahu kalau kita ngomongin Banten, Bapak Ibu, potensi wisatanya besar sekali. Mungkin yang paling tertanam dekat sama kita tuh pantai, ya kan? Kemudian juga ada wisata religi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian Banten dalam hal ini memiliki langkah atau upaya yang konkret untuk pengembangan pariwisata atau wisata berkelanjutan ini tanpa harus merusak ekosistem dan juga tanpa harus merusak nilai-nilai historisnya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau nanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Dul. Ini perlu saya sampaikan karena beliau itu punya pengalaman 5 tahun memimpin saya. Memimpin saya gitu, 5 tahun beliau punya pengalaman memimpin saya. Jadi kalau saya hari ini berdiskusi sama beliau berarti saya punya waktu 5 tahun 4 bulan. Ya Bang ya. Nah, sebagai pemimpin di Banten beliau telah memulai sebenarnya salah satu adalah terkait dengan merevitalisasi Banten Lama. Masjid Banten Lama. Ya, Masjid Banten Lama. Tadi Mbak sampaikan mengenai potensi pariwisata di Banten. Banten ini sebenarnya lengkap sekali. Artinya kalau bicara periodisasi kebudayaan atau periodisasi peradaban di Indonesia mulai dari zaman praaksara. Jadi mudah-mudahan saya nggak salah. Salakanegara atau kerajaan pertama itu di Nusantara ini ada di wilayah Banten. Kemudian berkembang kebudayaan Hindu, kemudian Muslim atau kerajaan kesultanan Islam, dan kemudian masuk ke zaman kolonialisme juga Provinsi Banten salah satu pintu masuknya di Karanghantu, Cornelis de Hoopman masuk ke sana setelah Portugis menaklukkan Selat Melaka. Dan kemudian perkembangan kemerdekaan dan selanjutnya sampai dengan 25 tahun yang lalu akhirnya Banten berdiri. Dan Bang Rano sempat menjadi kepala daerah selama 5 tahun di sana. Beliau memahami permasalahan-permasalahan yang ada di Banten, namun satu hal yang harus saya tanggapi serius dalam kesempatan ini adalah niatan kita untuk berdiskusi, untuk menggali potensi dari mitra Praja Utama ini. Jadi tadi Bang Rano sampaikan saya manggil Bang Rano aja Bang, ya. Beliau bercerita tentang 70 juta ya Bang ya, 70 juta orang itu mendarat di Soekarno-Hatta. Beliau sedih sebagai Wagub DKJ. Apalagi saya sebagai Gubernur Banten. Landasannya itu ada di Banten. Ya, yang kami terima hari ini, ya. Yang kami terima hari ini itu hanya ucapan selamat datang. Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Itu pun waktu itu saya minta. Itu beliau yang minta, makanya saya bilang. Sama artinya selamat jalan ini gitu ya. Sama selamat jalan, ya artinya saya sih beruntung dalam diskusi ini ada pengalaman 5 tahun. Jadi sebenarnya saya nggak akan banyak bisa bercerita juga. Tapi intinya tadi beliau sampaikan ke saya bahwa kita harus punya desain. Jadi kalau bicara tentang desain, berganti pun kepemimpinannya, desain itu akan diteruskan. Jadi beliau tadi sampaikan, Ndra katanya, beliau manggil saya Ndra karena memang saya dulu anggota ininya. Itu Banten Lama itu harus dibuka tolnya, ya harus dibuka pintu tolnya. Dan beliau ini kan salah satu orang yang punya visi. Jadi saya muji-muji Bang, muji-muji ya. Dan memang nyata bahwa kita punya namanya KEK Tanjung Lesung. Ya, itu kalau dari Jakarta mungkin menempuh waktu 5 jam. Jadi ngebayanginnya aja orang mendingan ke Bali. Ya, terbang cuma waktu 1,5 jam. Ya, dan sebagainya. Di zaman beliau mengusulkan dan memperjuangkan, kemudian lahirlah keputusan untuk membangun Serang Panimbang. Itu bisa memotong waktu tempuh sampai dengan 3 jam. Ya, dan insya Allah 2026 akhir nanti akan selesai. Nah, potensi itulah yang akan kita manfaatkan. Jadi saya sampaikan tadi bahwa tentang alam, bicara tentang kebutuhan warga Jakarta terkait dengan tempat wisata. Ancol tadi sudah disampaikan, lebih menarik peak sekarang daripada Ancol. Ya, tapi akan lama-lama orang akan bosan juga karena orang butuh yang alami. Nah, Banten itu punya mulai dari Tanjung Lesung, Ujung Kulon, kemudian Banten juga punya Carita, punya Anyer dengan karakteristik pantai yang berbeda-beda. Jadi kalau bicara tentang Anyer itu adalah konteks Laut Utara, Jawa.
Kemudian kalau bicara Tanjung Lesung, Sawarna, Ujung Kulon dan sebagainya itu adalah laut lepas. Jadi ada pembeda. Dan kemudian sekarang Bang, Tahura sudah di kita, Taman Hutan Raya yang ada di Provinsi Banten. Ini juga unik dan agak spesial karena apa? Ada di dalam posisi laut berdekatan dengan Taman Hutan Raya. Dan ini kita akan kembangkan. Itu juga zaman saya waktu itu. Makanya saya bilang tadi, saya beruntung 5 tahun ya kan. Di sini nih saya punya pengalaman 4 bulan. Jadi karena saya gubernurnya sekarang maka saya yang bercerita Bang. Kalau nanti abang yang bercerita nanti Pak Gub marah nanti. Nah potensi ini harus didesain, tadi saya sepakat. Makanya kita perlu bekerja sama yang lebih konkret lagi. Bagaimana kita memanfaatkan potensi di masing-masing wilayah. Orang juga memang harus datang ke Kota Tua katakan, karena ada Kota Tua relate dengan Tangerang, ya. Karena disitulah bagaimana dulu pertempuran mengusir Portugis di sana terjadi. Kemudian relate juga dengan Kesultanan Banten dan kemudian di dalam pra kemerdekaan juga relate juga. Kita masih punya daerah selatan, Max Havelaar lahirnya, ya tentang politik etis yang ada di Lebak sana. Kemudian bagaimana Cikotok dulu kita tahu dalam pelajaran-pelajaran sejarah di mana tambang emas orang tahunya Cikotok. Ya, tapi orang sekarang nggak tahu bahwa Cikotok itu tinggal lubangnya saja. Nah potensi-potensi ini mesti kita gali, potensi sejarah dan kemudian tadi yang paling utama adalah bagaimana mitra Praja Utama ini bisa membuat satu desain. Kalau kata Bang Emil tadi, Mas Emil, gimana contoh orang yang berkunjung ke Jawa Timur juga kita promosiin supaya berkunjung ke Banten. Orang yang berkunjung ke Banten juga bisa kita promosiin untuk berkunjung ke Jawa Timur. Karena relate juga bicara tentang sejarah kerajaan Majapahit, Singosari dan sebagainya. Nanti nyambung. Ya, nyambung ke kita. Dan saya berharap mudah-mudahan diskusi-diskusi dan kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah masing-masing sehingga kegiatan ini tidak menjadi seremonial dan ada hal yang konkret yang menjadi cita-cita Bang Rano waktu memimpin Banten lalu bisa saya terusin. Gitu. Oke, boleh kita berikan tepuk tangannya. Ke Mas Emil, kalau kita ngomongin potensi Jawa Timur, ada Banyuwangi, ya kan, kemudian Ijen, banyak sekali lah di sana. Susah kalau kita sebutin satu-satu. Nah, kalau kita berbicara mengenai kolaborasi konkret yang dilakukan sejauh ini oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mitra Praja Utama, mungkin dari provinsi lainnya, kita tahu di sini ada Lampung, ada Banten, ada Jakarta gitu. Sejauh ini bagaimana? Apakah mungkin dari Jawa Timur ada semacam promosi pariwisata antar provinsi kah gitu ya melalui paket-paket atau seperti apa gitu dengan mitra Praja Utama lainnya? Ya, memang kalau kita bicara mengenai antar provinsi, kan ada kesan hari ini kalau antar pemerintah daerah itu seperti bersaing gitu kan. Jadi ini zero sum game istilahnya. Kalau wisatawannya ke tempat saya ya nggak ke tempatnya beliau. Kalau ke tempatnya beliau nggak ke tempat saya. Sehingga pandangan zero sum game ini mau kita ganti menjadi win-win. Nah memang betul pertama gerbang masuk ya. Hampir seluruh penerbangan internasional, hampir ya, itu utamanya hanya kedua bandara kan, yaitu Jakarta atau Bali gitu. Nah Jakarta mohon maaf saya harus revisi nanti disentil saya, maksudnya sebenarnya Banten. Karena lewat Soekarno-Hatta, ya lewat Bandara Suta. Ya. Sama juga di bandara kita di Sidoarjo tapi dibilangnya Bandara Surabaya gitu. Tapi kemudian memang Surabaya mulai membuka koneksi. Misalnya kita sekarang punya penerbangan langsung ke Bangkok. Kemudian penerbangan langsung ke Guangzhou. Apalagi Tiongkok baru saja memberikan visa turis yang di waiver ya. Nah ini memang menjadi perkembangan yang gradual. Tapi di luar dari situ memang sekarang pertanyaannya kalau Jawa Timur ingin tap ke market orang yang datang via Bandara Suta, either Jakarta atau Jabodetabek lah gitu ya. Terus Jabodetabek dapat apa dari membantu Jawa Timur kan itu yang penting kan. Nah ini yang saya rasa perlu didorong juga. Kenyataannya kan pesawat yang lagi terbang itu bawa penumpang balik. Terus ada yang bilang, ya itu tadi penumpang yang pergi balik. Enggak juga dong. Karena kan penumpang di situ maksudnya cuma datang terus langsung pulang, dia kan pasti nginep atau apa. Sehingga kita butuh dua arah. Orang Jakarta, orang Jabodetabek pergi ke Surabaya. Nah konektivitas Jakarta atau Suta atau Halim ini ke Jawa Timur sekarang ada
4 bandara utama yang sebenarnya bisa terkoneksi, yaitu tentunya Surabaya itu sendiri, Malang, Banyuwangi, dan yang baru nih newcomer Kediri. Jadi ada 4 titik yang bisa membawa orang Jawa Timur ke Jabodetabek dan membawa orang Jabodetabek ke Jawa Timur. Nah 4 gateway inilah yang kemudian memang perlu kita bicara yang win-win tadi. Jadi teman-teman dari instansi kita, OPD kita yang duduk bareng ini harus mencari nih apa yang bisa kami tawarkan kepada Jabodetabek, apa yang Jabodetabek bisa tawarkan kepada Jawa Timur. Saya yakin ada. Contoh mikronya nih, dulu kami ketemu Wali Kota Solo, zamannya masih Pak Wapres ini masih jadi Wali Kota Solo. Saya wagub periode pertama. Ketemu terus kita kebayang-bayang gimana kalau ada kereta dari Solo ke Madiun. Nah, Solo Madiun doang, sebenarnya ada lewat tapi ini kereta antar wilayah bukan kereta yang khusus direct shuttle gitu ya? antara. Nah, akhirnya hari ini ada kereta bias dan sangat dinikmati karena kalau dia beli kereta yang jarak jauh itu kursinya udah keisi orang dari Surabaya mau ke sana ya. Dan harganya agak mahal 160 sampai 300 ribu. Tapi kalau misalnya dia beli kereta bias yang Solo Madiun namanya, itu 7.000 sampai 40.000 dan dia lebih rutin dalam sehari. Dan akhirnya banyak orang Madiun jalan-jalan ke Solo, Wali Kota Madiun juga nyari banyak sekali ini gimana ya ngebuat beda kalau Solo tuh yang lagi jadi daya tarik memang apa namanya Racima dan lain-lain gitu ya yang otentik. Nah si Madiun ini agak unik nih wali kotanya. Dia malah bikin miniaturnya Liberty, Venice, gitu dibikin kayak model-model Macau gitu lah atau Vegas yang tanpa kasinonya tapi ya. Yang dibikin artinya memang ada diferensiasi gitu di Jalan Pahlawan Street itu dia bikin sehingga diferensiasi ini yang membuat orang tertarik kalau ke Solo dia cari yang tranquility, yang apa yang di Madiun dia nyari yang agak beda dan terjadi traffic yang cukup lumayan. Bahkan Kabupaten Madiun di Caruban minta diperpanjang lagi nih karena kita juga pengen jalan ke Solo gitu. Jadi ini yang saya rasa positif, kata kuncinya pertama konektivitas sudah ada. Nah ini bicara wisatawan Nusantara. Nah wisatawan asing gimana, saya rasa logika aja. Kita juga exclude beberapa hal yang, ada nggak orang yang mungkin ke Surabaya terus pengen ke Jakarta, mungkin sedikit sekali. Karena kalau emang dia pengen ke Jakarta mending langsung ke Jakarta aja, nggak perlu lewat Surabaya gitu. Tetapi mungkin ada juga lebih berlaku ke sebaliknya, bagaimana wisatawan mancanegara yang ke Jabodetabek ini itu akan tertarik ke Surabaya, misalnya mau ke Bromo misalnya gitu. Nah ini makanya apa nih daya tariknya kalau untuk Wisman, mungkin kami belum tentu punya value proposition yang sekuat itu karena gateway kita masuk ini ada beberapa. Tadi kita bicara Guangzhou, Hong Kong. Kenapa Hong Kong? Karena dulu banyak juga pekerja migran dan bisnis traveler. Singapura otomatis, Kuala Lumpur. Biasanya rata-rata mereka ingin menikmatinya ya langsung di Jawa Timur. Mungkin sebagian pergi ke Jawa Tengah karena mau pakai tol dari Surabaya ke Solo juga tol udah gampang. Sekarang bahkan udah bisa ke Jogja dan ke Semarang. Jadi sekali lagi saya optimis. Tapi ini bukan sesuatu yang selesai hari ini gitu. Jadi tapi lebih baik kita mulai. Artinya mulailah kita mengidentifikasi apa yang ada di depan mata, kemudian kita jalankan. Jadi daripada kita nunggu perfect dulu, terus kemudian baru jalankan. Udah kalau kita bisa di hotel kita bisa tawarkan rute-rute yang menarik, yaitu langsung. Termasuk tadi Pak Gubernur Banten menyampaikan, ya memang sebenarnya bahkan sekarang Pak, ya kita ngomong peak misalnya ya, dengan segala pro dan kontranya, tapi di konten-konten creator di itu, di kabupaten ini ada loh yang agak-agak mirip PIK gitu kan. Artinya kan sebenarnya top of mind-nya udah ada tuh. Ya, betul. Bahwa PIK itu sebuah konsep yang sudah nyampe gitu ke Jawa Timur. Vibes-nya dibawa gitu ya ke daerah. Ya kira-kira gitulah untuk mulai. Makasih. Oke, terima kasih Mas Emil. Intinya Bapak Ibu kalau kita tangkap dari 3 kepala daerah yang hadir ini, pintunya sudah ada, konektivitasnya sudah ada. Nah bagaimana kita menghadirkan tidak hanya pendekatan tapi juga strategi melalui kolaborasi ini ke depannya. Nah mungkin Prof. Fadzril boleh diberikan masukan bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi dan juga strategi diferensiasi, kalau tadi saya pinjam bahasanya Mas Emil ya, strategi diferensiasi wisata yang bisa kita rancang jadi
orang-orang yang jalan-jalan berkunjung, para wisatawan ini bisa menikmati pengalaman lintas daerah mungkin dalam satu paket wisata gitu. Bagaimana Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada semut dan gula Bang Dul, jangan semutnya yang dibawa. Buat gulanya lebih manis gitu. Sehingga semut akan datang. Itulah filosofinya sebenarnya di pariwisata. Dan kedua, pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Al-mukhlaq, impossible. Dia harus pada sektor lain. Sebelum masuk tadi yang pertanyaan, bahwa pariwisata ini sudah menjadi ilmu. Jadi pendekatannya Bang Dul, Bang Emil ya dengan Pak Gup ini harus secara ilmiah pendekatannya, scientific approach. Kebetulan yang membuat saya 13 Februari 2008 dan disetujui oleh Menteri Pendidikan. Dan pariwisata bukanlah masuk pada ilmu sosial, bukan. Bukan masuk pada ilmu humaniora. Dia adalah ilmu eksaknya itu sama dengan ilmu kedokteran, satu rumpun, sama ilmu pertanian, sama engineering. Ilmu eksaknya banyak. Contoh, kalau kita datang turis, itu harus dihitung. Itu namanya physical carrying capacity. Jarang sekali. Makanya Bali itu menjadi over. Pernah nggak kita menghitung? Sanur berapa, Kuta berapa. Nah ini harus, peak juga harus ada. Nah ini yang barangkali menurut saya pendekatan ilmiah. Membuat hotel, interior design hotel. Bukan interior design biasa tapi interior design hotel, beda. Jadi ilmu eksaknya tinggi sebenarnya. Makanan, harus tahu gizi, itu kimia. Nah ini banyak orang tidak paham nih Bang Emil, jadi barangkali saya akan siap membantu, bulan saya yang mengembangkannya jadi menjadi ilmunya itu yang pertama. Yang kedua adalah kelemahan kita atau keterbatasan. Pariwisata itu paradigmanya sudah bergeser. Nah ini yang barangkali tidak paham. Pemerintah, saya menurut pemerintah itu mungkinnya di pusat Pak ya, bukan di daerah, karena harusnya petunjuk dari pusat. Paradigma kita selama ini dipakai dengan 10 destinasi dan 5 yang super prioritas, itu dipakai adalah mass tourism. Wrong Pak. Pariwisata ini, mass tourism itu sebelum tahun 1980. Berarti kalau mass tourism kita udah balik ke dulu. Nah kemudian 80 sampai tahun 2000 itu alternative tourism. Nah quality itu 2000 sampai 2020. Makanya ada Eat, Pray, Love film Julia Bali, nah Julia Robert. Nah itu kan sudah ke quality tourism itu 2010. Nah terjadi COVID 2019 tepatnya. Itu kita slow down. Tetapi mulai 2023 pariwisata paradigmanya itu menjadi customized tourism. Artinya apa? Harus personalize, person sekali, orang per orang, dan localize, jadi lokal, spesifik lokal. Daerah akan berbeda, setiap provinsi pasti berbeda, dan dia small in size. Jadi special interest, pariwisata minat khusus akan laku tinggi. Apa itu? Antara lain banyak. Nanti barangkali di tempat Bang Dul banyak mereka. Pariwisata shopping kenapa nggak diangkat itu Tanah Abang. Saya sudah coba tamsit tapi gagal karena Pemdanya dulu tidak setuju. Dulu. Itu keren amat itu kalau kita ke sana tuh banyak orang Malaysia, Singapura tuh belanja. Saya dengar oh ini logat sana nih. Kenapa nggak dipakai one stop shopping seperti Singapura? Saya kan bantu kalau seandainya mau. Karena tamsit juga sebenarnya bagus sekali ya, karena lebih mewah sedikit daripada Tanah Abangnya, tapi sebenarnya sama. Nah ini sangat keren sebenarnya, karena yang special interest tadi itu kan menjadi andalan kita. Nah kesalahan kita lagi adalah special interest disebut health tourism ya, tapi health tourism yang dipakai di Bali, ada nggak orang Bali sini? Ada orang Bali kali ya. Dipakainya itu medical tourism, that is wrong, karena kelebihan medical itu adalah di Singapura sama Malaysia.
Karena yang akan memanage itu nanti orang Singapura itu, yang Bali. Kan kesian, Hotel Sanur yang Bali Beach itu dikembangkan, kemudian recovery, tapi harusnya wellness. Nah, Jogja, Jakarta, saya rasa Banten, saya rasa kalau bikin wellness itu spa. Saya sudah bikin spa itu dengan kopi, Pak. Itu waduh keren amat, Pak. Saya bikin batik dari kopi. Why not kita kembangkan? Hak cipta saya. Nggak apa-apa, kita share nanti. Jadi that is gitu ya. Jadi spa-nya sama satu lagi yang kurang di Indonesia tidak dipakai sayang. Gerontotourism. Geronto itu dari gerontologi, ilmu orang lanjut usia. Orang lanjut usia itu banyak uang. Dia sakit-sakitan geriatrik. Tetapi kita pakai ajak dia lebih lama. Jadi stay tapi lebih lama sehingga dia berwisata, dia leisure, tetapi juga dia bisa sehat. Nah ini coba Geronto. Dan ini sebenarnya saya sudah kembangkan, yaitu sayangnya saya di Pulau Mentawai. Nah di mana membuat surfing itu oleh disabilitas, semua anak-anak. Tourism is for all. Bukan untuk orang sehat, untuk orang yang sakit nih kejar. Wellness tadi. Sambil dia berbelanja, tapi juga bisa cantik. Cantik itu bukan untuk laki-laki lah. Bisa juga, bukan untuk perempuan, untuk laki-laki juga seperti Kang Emil. Jadi cantik itu betul-betul performanya bagus gitu. Dan itu banyak sekali herbal kita. Jogja, saya mau kembangkan di Jogja sebenarnya juga salah satu. Tapi Jawa Timur juga jamunya cukup banyak, bagus. Kenapa tidak? Ya, Banten, kalau Jogja, kalau Jakarta yes. Itu saya rasa paling. Dan dulu Jalan Jaksa itu hebat, sekarang kok hilang. Bang Dul. Itu saya ada pertanyaan itu sebenarnya banyak dari para turis yang mau datang, kami ingin seperti dulu gitu. Nah, coba boleh nggak bangkitkan lagi back lagi Jalan Jaksa karena mereka menuntut seperti dulu gitu. Nah, ini yang barangkali salah kaprah penggunaan kita semuanya kita kembangkan. Nah, jadi artinya sangat bagus sekali itu. Jadi kita bisa kita kembangkan. Nah, paradigma ini bisa kita kembangkan. Di samping tadi adalah disampaikan Bang Dul juga tadi masalah ekosistem pariwisata. Ini yang sangat ketinggalan sekali. Kalau boleh saya sedikit saja, ekosistem saja. Ekosistem terbagi 4. Jadi dia dibagi 3, bukan 4. Biotic environment, jadi lingkungan hidup itu flora dan fauna. Itulah yang menjadi pariwisata. Flora dan fauna jangan ditebang dan sebagainya. Dan abiotik itu ada atmosfer, udara. Ada pedosfer itu lebih kepada tanah, tetapi ada yang di bawahnya yaitu yang disebut litosfer. Nah yang ketiga adalah manusia dan budayanya. That is ekosistem, inilah yang menjadi pariwisata. Banyak orang melupakan, tanpa ekosistem rusak kita, tidak bisa, harus. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh narasumber kita malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Jakarta, Bang Rano Karno, kemudian juga Bapak Andrasoni selaku Gubernur Banten, dan juga ada Mas Emil dari Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga praktisi atau akademisi kita, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Profesor Azril Azahari. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan. Diskusinya sangat hangat, inginnya lebih banyak lagi, namun karena waktunya sangat terbatas, tapi yang paling kita yakini jangan sampai apa yang kita berikan malam hari ini tidak hanya sekedar seremoni ya di dalam ruangan ini, tapi bagaimana juga bisa menindaklanjuti ke depannya sesegera mungkin untuk pariwisata dan juga kebudayaan berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Semoga diskusinya bisa memberikan manfaat dan juga tambahan wawasan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya Tiffany Raitama mengucapkan terima kasih sudah diundang bisa berpartisipasi membantu jalannya diskusi pada hari ini. In association with